pembicaraan kita soal diet sehat nih ya. Sebelum itu aku punya Viti nih Jar, tentang jenis-jenis diet ekstrim. Mau lihat nggak? Iya dong, lihat dong. Yuk kita lihat dulu. Ayo pemirsa curcolku, siapa yang lagi pada diet? Tahu kan kalau diet itu ada berbagai macam jenisnya. Tapi jangan salah ya, ada juga diet yang katanya ekstrim. Kira-kira diet apa aja ya? Kita langsung intip yuk informasinya. Diet 500 kalori. Seperti namanya, diet ekstrim ini hanya memperbolehkan penganutnya untuk mengkonsumsi makanan sebanyak 500 kalori setiap hari. Cara ini tergolong ekstrim karena mengharuskan Anda untuk mengurangi jumlah makanan yang Anda konsumsi setiap hari. Diet subcol. Orang-orang yang melakukan diet subcol meyakini bahwa berat badan bisa turun sekitar 4,5 kg dengan makan subcol untuk sarapan, makan siang, dan makan malam selama seminggu. Subcol dimakan setiap hari dengan sayuran dan buah-buahan tertentu, 4-8 gelas air putih, dan multivitamin. Tapi tahu kan kalau sayur kol katanya mengandung banyak gas. Aduh, kalau untuk yang punya mah gimana ya? Diet pembersih atau diet detox lemon. Diet ekstrim jenis ini dilarang mengkonsumsi makanan padat atau alkohol. Hanya diperbolehkan mengkonsumsi 3 jenis minuman, yaitu air lemon, air garam, dan teh herbal laksatif. Umumnya diet jenis ini dilakukan selama 10 hari. Gimana? Luar biasa. Ayo. Ngeliatnya lapar. Ngeliatnya Gini deh, 500 kalori itu anakku pun juga butuhnya lebih dari 500 kalori yang pertama ya. Masing-masing kamu, aku, Leo, suamiku, dan kamu butuh kalori yang berbeda-beda. Disesuaikan dengan masing-masing kebutuhannya berapa. Nanti kita defisit kalori dari angka tersebut, tapi tidak boleh di bawah BMR. 500 kalori, aku aja nih yang nggak gede-gede banget. Aku itu di angka 1200 kalori defisitku. 500 itu kan berarti setengahnya ya. Setengahnya. Makan siang kamu makan nasi padang itu udah 500 kalori udah kelar. belum makan pagi, makan malam ya kan? Iya. Jadi sisanya gimana tuh? Maksudnya ini nggak tahu kalau dilakukan dalam jangka waktu panjang. Aku udah yakin banget itu akan merusak organ tubuh kamu di dalam. Kasihan gitu. Gini deh, ibaratnya ya, jantung kamu mau tetap bekerja, ginjal kamu bekerja, semuanya bekerja. Mereka membutuhkan kalori, namanya BMR. Kalau di bawah itu, lah ini kerjanya gimana untuk jangka panjang gitu. Bahan Bahaya bakarnya banget. nggak ada ya kayak. Tapi yang menarik dari video yang tadi itu, kalau kita lihat, pasti orang nanya, kalau dilakuin turun nggak sih? Pasti turun, karena kan kita defisit di bawah kalori. Cuman sehat atau enggaknya, nah itu kan yang pilihan orang-orang gitu kan. Nah, apakah mau menjalankan dengan syarat yang sehat atau enggak gitu kan. Kan nggak mau kan kita turun berat badan, bisa turun misalnya turun 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Tapi kehujanan dikit langsung demam, langsung masuk air, angin gitu ya. Kan berarti itu adalah artinya kan turun tapi nggak sehat gitu kan. Imunitas kita juga nggak baik gitu kan. Kita nggak mau kan kita turun berat badan tapi nggak sehat gitu kan. Pengennya kan memiliki berat badan yang ideal tapi sehat gitu ya, sehat gitu. Jadi punya massa otot yang cukup, body fatnya juga nggak berlebihan gitu. Nah itu Baru sehat. karena kalau turun berat badan aja banyak kok orang yang jadi kurus banget karena sakit juga banyak kan. Banyak Ya, banget, nah, bener-bener. kita mau milih turun berat badan karena sakit atau sengaja dibikin sakit atau mau yang sehat. Nah itu pilihan kita. Makanya kita harus paham yang tadi itu, bagaimana caranya memiliki ilmu dan mindset diet yang tepat. Nah masalahnya tuh orang tuh pengennya langsungnya buru-buru aja. Jadi gitu ya. Pokoknya pengen cepet turun ya, sebulan aku mau turun 10 kilo gimana pun caranya. Padahal bukan cepet-cepetan. Diet itu kan bukan balapan ya, bukan cepet-cepetan turun berat badan, tapi gimana caranya menjalankannya secara sehat, cukup protein, cukup lemak baik, cukup karbohidrat, semuanya tuh harus seimbang. Tadi kalau lihat kol doang, lemon doang, terus dapat proteinnya dari mana? Terus dapat vitamin mineral A, B, C, D, E, semuanya yang kita butuhin dari mana? Karbonya segala macam, atau misalnya kol cuma dapat seratnya doang, proteinnya mana?
Protein itu penting banget loh untuk badan kita, untuk ngebentuk otot, untuk segala macam gitu ya. Jadi maksud aku semuanya tuh harus seimbang sebaiknya ya. Semuanya harus seimbang, dari protein, karbo, serat, vitamin A, B, C, D, semuanya lah, zinc, magnesium, semuanya. Badan kita itu kan sangat teramat kompleks, butuh banyak nutrisi. Jadi kalau dikasih lemon terus nanti turun nggak Kak? Ya turun. Kalau dikasih ini doang, turun nggak? Ya turun, karena udah kalori defisit. Tapi turunnya sehat nggak? Nah, turunnya sehat nggak? Terus berarti pemirsa Curcol pasti nanya dong, terus makanan menu sehatnya tuh apa aja Kak Elis? Oke. Sebaiknya dari sarapan deh, aku sarapan ya, nanti suamiku siang sampai malam. Sebaiknya masukkan makanan itu dalam 3 jam tuh masuk, biar kita nggak craving. Makanya kita ngebaginya sarapan, snack pagi, siang, snack sore, makan malam. Makan malam ada dalam waktu diet juga? Yes, tetapi yang seperti apa kan? Kayak sarapan, orang Indonesia kan kebanyakan makannya pagi aja udah bubur, nasi goreng, lontong sayur, bakwan nasi nih tadi, kuning, bakwan, gorengan, nasi uduk. Marahin Kak Elis. Nah, itu tuh pagi-pagi udah ngabisin misalnya let's say 500-600 kalori dengan karbo simple. Karbo simple itu misalnya bubur, nasi banyak, nasi goreng. Akibatnya apa? Akibatnya akan ada gula darah dinaikin dengan cepat dan diturunkan lagi dengan cepat. Namanya insulin spike. Dia akan cepat lapar lagi. Kebayang nggak kalau habis makan nasi goreng jam 8, jam 9-10 udah lapar lagi nggak pengen nyomot gorengan? Iya kan? Ngopi dulu deh pakai gula yang banyak gitu. Nah, itu namanya insulin spike. Jadi karbo simple itu tidak disarankan banyak-banyak di pagi hari karena selain akan mengakibatkan lapar lagi, yang kedua jadi ngantuk. Kalau habis makan suka ngantuk nggak kalau makan pagi-pagi itu udah habis itu makan kue basah lagi gitu ya. Itu sebetulnya sinyal otak itu namanya insulin spike, itu tuh ada ilmunya. Jadi disarankan kalau pagi-pagi ya ambil aja cukup protein, karbonya karbo kompleks ya, terus juga ada vitaminnya, ada apa mineralnya. itu Kak sarapan biasanya? Oatmeal kah atau Oatmeal fruities bisa gitu? ditambahkan dengan telur, tambahkan dengan buah, tapi porsinya dilihat, jangan sampai di pagi aja udah ngabisin. Misalnya kamu butuh 1.200 kalori, pagi-pagi nasi goreng sama es teh manis sama goreng udah ngabisin 800 kalori sendiri. Nah sisanya belum siang, belum malam. Goreng itu boleh? Apa? Kan tadi ada telur kan? Misalkan telurnya kita goreng atau misalkan makanan yang goreng-goreng tuh tapi sebenarnya boleh nggak sih untuk Goreng-goreng diet? jangan terlalu sering, tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa. Kalau terlalu ya bisa di telur rebus atau misalnya bisa di scramble, tapi minyaknya nggak usah terlalu banyak, ya sedikit aja. Tapi kan banyak banget kadang-kadang orang Indonesia tuh suka banget semua yang digoreng gitu. Nasi aja digoreng. Sebetulnya yang pertama nambahin kalori, yang kedua mengandung lemak jenuh, ya ada lemak trans juga di situ gitu. Jadi jangan terlalu sering, kalau bisa banyak kok, ada bisa dibakar, bisa digrill, bisa dipanggang, bisa dipepes, bisa banyak sebetulnya bisa diolah dengan cara yang banyak. Cuma kan kita apa-apa goreng, apa-apa deep fried. Itu sebetulnya ya nggak bagus juga. Mbak, tapi kalau orang kan setahu saya nih, orang kalau misalnya dibilang diet itu pasti makanan nggak enak. Itu setuju apa nggak? Makanan-makanan nggak enak? Tidak. Diet nggak enak nggak akan bertahan seumur hidup. Kita harus mengganti kata diet. Sebetulnya merubah pola makan yang bisa kita jalankan seumur hidup kita. Kalau misalnya kamu nggak boleh makan garam, gula sama sekali makanannya, bisa nggak dijalanin terus-terusan? Nggak bisa. Sebulan oke deh, tapi bulan kedua masih oke nggak? Makanya diet itu harus enak. Enak kok. Misalnya kamu panggang ayam, dikasih bumbu-bumbu, misalnya pakai pakai dressing, pakai salad, pakai garam, pakai gula, pakai misalnya Italian herbs-nya atau segala macam, kan nggak enak. Enak-enak juga kok. Masak pepes ikan kayak biasa, misalnya ikan suami saya jago banget masak. Nggak ada yang judulnya diet itu nggak enak. Sekarang tergantung kamu mau milih dietnya yang kayak gimana. Oke, berarti udah banyak banget di luar sana yang menyediakan layanan catering sehat ya. Itu menurut Kak Elis sama Mas Leo udah bener belum takaran dari porsi-porsi kebutuhan masing-masing Kalau untuk menurut- orang yang diet Sendiri gitu? juga bisa ya. Ya, kalau saya sih kalau mau yang simpel ya beli bisa.
kalaupun mau beli sendiri juga maksudnya Masak sendiri juga. maksudnya sekarang mau pesan dari aplikasi Catering, ya. apapun itu kan bisa. Yang penting kan kita tahu nih, misalnya contohnya ya, kita makan porsi karbohidrat segimana sih nih, misalnya karbohidrat segenggam tangan gitu ya, proteinnya setelapak tangan gitu kan, jadi kita tahu tuh, terus sayurannya semangkuk gitu, segini gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita tahu kan kita bisa mix and match gitu kan, kita misalnya aku hari ini mau makan ayam bakar, nanti karbonnya aku mau pakai misalnya tumis kangkung gitu atau apa gitu, atau kelalapan, kan kita bisa tahu gitu kan. Sebenarnya kita bisa, kalau kita tahu ilmunya, kita bisa mengatur sendiri gitu, pola makannya seperti apa yang kita suka ya tentunya kan. Kalau kita menjalankan sesuatu yang kita nggak suka, itu challenge berat sih ya. Bener, berarti pemirsa curcolku itu pastinya kalau mau diet bukan berarti makanan nggak enak, makanan enak juga bisa kok, cuman dikurangin porsinya mungkin ya, atau cara-cara makanannya harus kita ketahui dulu gitu ya. Komposisi ya. Cara pengolahannya, terus cara pemilihan makanannya seperti apa, porsinya seperti apa. Iya, sebenarnya Karena memang ya, karena kebanyakan orang nih kayak saya dulu kan gitu, karena nggak tahu kan karbohidratnya tuh lebih banyak, bisa nasinya bisa satu gunung, terus ayamnya cuma sedikit, nasinya bisa nambah, habisnya barengan, siapa yang kayak gitu? Ya nggak? Nah itu untung ada guardian angelnya ya kan, Kak Elis nih tiba-tiba hadir. Oke pemirsa Curcolku ya, kita masih bakalan ngomongin tentang hidup sehat di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Curcolku. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan.